Mama Kimi, lihat ini. Kila mengeluarkan banyak foto dari dalam sakunya, lalu memperlihatkan pada Kimi. Kata teman-teman Kila, calon papa baru ini gak punya istri. Kimi mengulum senyum, melihat satu foto yang Kila tunjukkan pada dirinya. Foto ini, namanya Om Jojo. Dia punya pekerjaan berangkat pagi, pulang sore. Kerjanya pakai jas dan dasi, lalu naik mobil bagus. Dia papanya teman Kila, Om ini baik sering kasih Kila jajan. Kata teman Kila, Om ini suka sama Mama Kimi. Jelas Kila sambil memperlihatkan satu foto laki-laki berusia matang yang terlihat masih gagah di usianya. Ada yang kepanasan, tapi bukan karena api. Bahkan Lintang dan Jaiden dapat mencium bau gosong, membuat keduanya terkekeh geli saat melirik ke arah Heru. Mama Kimi, lihat foto yang ini. Kila mengambil foto seorang laki-laki pakai baju loreng. Kimi melihat foto yang Kila tunjukkan. Dia namanya Om Veno, pamannya teman Kila. Belum punya istri, tapi belum nikah juga. Ujar Kila, dia layaknya mak comblang yang tengah mempromosikan calon pasangan pada orang yang ingin dirinya jodohkan. Miss di sekolah suka jerit-jerit saat Om Veno jemput teman Kila ke sekolah, katanya karena Om Veno ganteng. Oh, dia sangat tampan. Komentar Kimi sambil terkekeh. Mama Kimi, sekarang foto ini. Sret. Kila tidak sempat melanjutkan ucapannya tatkala semua foto di tangannya tiba-tiba ada yang merebut. Mata kecilnya melirik kesal Heru yang sudah merebut foto padahal dirinya belum selesai memperkenalkan semua kandidat papa baru pada Kimi. Bukan hanya Kila, Kimi pun merengut tak suka saat Heru main mengambil foto dari tangan Kila. Padahal Kila sangat lucu saat cosplay menjadi mak comblang, membuat Kimi gemas walau bukan berarti dirinya akan memilih salah satu dari kandidat papa baru yang Kila siapkan. Om Heru, balikin. Rengek Kila. Apaan ini? Heru menyeringai mengejek saat melihat satu persatu foto hasil rebutan dari tangan Kila, lalu melemparkannya ke atas meja. Tidak lebih tampan dariku. Semuanya tua, ada yang muda tapi wajahnya sangat jelek. Kimi, yakin kamu mau sama orang seperti itu? Kenapa? Kimi menaikkan alis. Cemburu. Heru mendengus, cemburu pada foto laki-laki yang bahkan gak akan kamu pilih. Yang benar saja. Kimi tertawa kecil, mengambil semua foto yang ada di atas meja dan memberikannya pada Kila. Setelah membisikkan kalau Kila lebih baik menyimpan semua foto di kamarnya, gadis kecil itu mengangguk patuh dan langsung berlari masuk ke dalam kamarnya sendiri. Saya memang tidak akan memilih semua laki-laki dalam foto itu, ujar Kimi. Nah, apa saya bilang? Heru tersenyum penuh kemenangan. Lagi pula mereka semua berada di bawahku, jadi tentu saja jika kamu ingin memilih maka pastinya memilih saya yang sudah jelas asal-usulnya. Tapi saya juga gak akan milih kamu, sinis Kimi. Heru menaikkan alis, seakan tidak percaya dengan apa yang didengarnya barusan. Kamu mengejarku, silakan lakukan hal itu. Kimi mengedikkan bahu tak acuh. Sama seperti laki-laki yang lain, kamu pun akan berakhir menjadi yang tak terpilih. Kamu tahu apa sebabnya? Heru bergeming, menatap Kimi cukup dalam. Saya mau menikah, Kimi mengulas senyum manis. Jaiden dan Lintang saling pandang. Sebagai pendengar keduanya cukup merasakan bagaimana ketegangan antara Kimi dan Heru. Dari tatapan mata, baik Kimi maupun Heru sebenarnya kedua orang ini saling mencintai. Namun, situasi yang membuat keduanya malah bermusuhan, membuat Lintang dan Jaiden gemas pada dua orang ini. Saya akan pastikan kamu jadi milikku, tekan Heru. Kita lihat saja nanti, Kimi membalas menantang. Kimi berdiri, menoleh ke arah Lintang. Lin,
Aku pulang dulu. Hati-hati, nasihat Lintang. Iya, angguk Kimi. Setelah kepergian Kimi, Jaiden mengisyaratkan Heru agar duduk di kursi. Dia membantu Lintang untuk ikut duduk, memastikan perutnya tidak terbentur meja. Terima kasih, Mas. Ucap Lintang saat Jaiden begitu sigap mendorong kursi agar dirinya duduk dengan nyaman. Jaiden tersenyum, kemudian ikut duduk di samping sang istri dengan cara menarik kursi agar lebih dekat pada kursi yang diduduki oleh Lintang. Pak Heru, panggil Lintang. Heru yang tengah menuangkan air pada gelas menoleh, menatap Lintang dengan pandangan bertanya sambil minum. Dulu saat Kimi mengejar Pak Heru, kenapa malah bersikap seolah tidak suka? Heran Lintang. Jika melihat bagaimana cara Pak Heru menatap Kimi, saya yakin sebenarnya sudah dari dulu Pak Heru menyukai Kimi. Diam-diam Lintang menghidupkan ponsel, merekam pembicaraannya dengan Heru karena siapa tahu suatu saat dibutuhkan. Kimi terkenal sebagai perempuan yang kalau suka seseorang, maka dia akan mengejarnya sampai mendapatkan seseorang itu. Benar, kan? Tebak Heru. Iya. Lintang mengangguk membenarkan. Dari mana Pak Heru tahu? Gak usah tanya itu sama Heru, balas Jaiden sambil tersenyum geli pada Lintang. Heru terkekeh, lalu berujar. Saya menyelidikinya. Oh, angguk Lintang paham. Setelah saya tahu kalau Kimi dianggap perempuan tidak tahu malu, saya marahdak bertekad akan memperlihatkan pada orang-orang itu kalau Kimi bukan hanya bisa mengejar melainkan bisa dikejar juga. Saya ingin membungkam mulut orang-orang, maka dari itu saya sengaja bersikap abai pada Kimi setelahnya rela mengejar-ngejar sampai menghalalkan segala cara. Ujar Heru, jujur dengan alasannya selama ini. Lintang tertegun, tak menyangka kalau Heru sangat mementingkan harga diri Kimi. Padahal Kimi bukan tipe orang yang peduli pada perkataan orang lain, lirih Lintang. Iya, dia memang begitu. Timpal Heru. Jadi saya yang ingin memperhatikannya. Tidak peduli, bukan berarti tidak mendengar. Setidak pedulinya Kimi, saya yakin dia pasti sakit hati. Tapi Kimi sudah mau menikah, timpal Lintang. Janur kuning belum melengkung, kan? Kekeh Heru. Lintang ikut terkekeh sambil menggeleng pelan, jangan ya, jangan jadi laki-laki yang mencuri pengantin laki-laki lain. Entahlah, Heru mengedikkan bahu tak acuh. Saya gak yakin dengan itu. Jadilah laki-laki yang dewasa, Pak Heru. Nasihat Lintang. Itu. Heru tersenyum tipis, lalu berujar. Pasti. Setelah obrolan bersama Heru selesai, Lintang masuk ke dalam kamar. Dia berniat mengirimkan hasil rekaman Heru pada Kimi, tapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang basah keluar dari area bawahnya. Saat menunduk, Lintang terdiam melihat basahan yang kini menggenang di atas lantai. Baiklah, nanti saja urus Kimi. Gumam. Lintang sambil berjalan masuk ke kamar mandi, keluar sambil membawa alat pel. Ceklek. Sayang, lagi apa? Tanya Jaiden begitu masuk ke dalam kamar. Laki-laki itu mengernyit melihat basahan yang tengah Lintang coba keringkan dengan pel. Air apa itu? Ini air. Lin, potong Jaiden. Laki-laki itu melangkah mendekat dengan mata menyipit. Belakang tubuh kamu basah, kamu gak jatuh kan? Enggak, timpal Lintang. Jaiden terdiam sejenak, sedetik kemudian matanya melotot. Apa ini air ketuban? Iya. Jangan panik. Potong Jaiden cepat. Laki-laki itu sibuk mengambil lap dari tangan Lintang dan membersihkan basahan di lantai. Sambil membersihkan lantai, Jaiden tak berhenti menenangkan Lintang yang mana. Jatuhnya malah dirinya yang panik sendiri. Jangan panik, gak apa-apa. Kamu baik-baik saja, jadi gak usah panik.
Lintang. Perempuan itu malah duduk santai di tepi ranjang, tentu saja setelah menyimpan alas yang dia ambil dari laci. Memperhatikan Jaiden yang serba salah, kekehan lucu tiba-tiba meluncur begitu saja. "Ayo, ke rumah sakit," ajak Jaiden sambil menarik tangan Lintang. "Mas," Lintang menahan tangan Jaiden. "Aku ambil tas yang isinya peralatan buat lahiran dulu, ya." Jaiden yang biasanya pintas mendadak ngeblank, laki-laki itu melirik kanan dan kirinya mencari tas yang Lintang sebutkan. Tasnya di mana?" "Ada di..." "Gak usah gerak, tahan Jaiden." Saat Lintang hendak melangkah, raut wajah Enveri nampak jelas di ekspresi wajahnya. Dalam bayangan Jaiden, setiap kali Lintang melangkah maka basahan yang keluar semakin banyak dan bayinya yang ada di dalam perut kehilangan banyak oksigen. "Tetap di sini, biar aku yang ambil tasnya." "Oke," patuh Lintang. Lintang memperhatikan Jaiden yang berjalan cepat ke sana-sini dengan wajah kebingungan, membuka lemari dan mengacak-acaknya tapi yang dicari tidak ada. Jaiden beralih membuka kamar mandi, membuat Lintang tak kuasa menahan tawanya lagi. "Sayang, apa perutnya semakin sakit?" panik Jaiden saat mendengar tawa Lintang. Padahal Lintang tertawa, tapi di pikiran Jaiden malah merasa kalau Lintang tengah menangis kesakitan. Keringat sebesar biji jagung sudah mengalir di dahi, Jaiden benar-benar terlihat gugup sampai kacau. "Perutku baik-baik saja," hibur Lintang. Jaiden langsung bernafas lega. "Tas ada di lemari bawah, loh," Lintang mengingatkan. Jaiden segera mengecek, ternyata benar tas yang dari tadi dirinya cari ada di lemari bagian bawah. Setelah tas di tangan, Jaiden menghampiri Lintang dan berniat memboyong ke rumah sakit. "Kenapa sayang? Gak kuat jalan? Mau digendong?" tanya Jaiden beruntun, jantungnya sudah berdebar kencang melihat ekspresi wajah Lintang yang sesekali tampak meringis kesakitan. "Aku kuat, Mas," timpal Lintang. "Gak usah panik." "Mana ada aku panik," bantah Jaiden cepat. "Aku sangat tenang, jadi kamu juga gak usah panik." Lintang melirik butiran keringat di dahi Jaiden, tampak berjatuhan di wajah pucatnya. Tiba-tiba Lintang terkekeh, mengulurkan tangan dan mengusap keringat di dahi Jaiden. "Mas, aku udah mau lahiran yang kedua. Dari pengalaman lahiran Kila, sekarang aku lebih bisa mengontrol diri." Lirih Lintang sambil tersenyum kecil. "Perutku memang sakit, jelas karena ini wajar. Kalau gak sakit, itu baru gak wajar. Sakitnya juga belum seberapa, jadi gak usah panik ya." Jaiden menarik nafas, mengeluarkannya secara perlahan. Setelah merasa lebih tenang, Jaiden mulai menarik tangan Lintang secara perlahan sambil mengeluarkan ponsel. "Heru," sapa Jaiden begitu panggilan terangkat. "Ya, Pak. Ponsel Franz tidak bisa dihubungi, jadi kamu coba hubungi dia lagi. Suruh Franz menjadwal ulang kegiatanku 1 minggu dari sekarang ke minggu depan, saya gak mau tahu caranya dia harus bisa melakukan hal itu." "Baik, Pak," timpal Heru. "Tapi Anda mau kemana?" "Ke rumah sakit." "Ya Allah, Pak. Apa Anda sakit?" potong Heru kaget. "Diam," kesal Jaiden. Heru otomatis menghentikan ucapannya, menahan diri untuk tidak mengeluarkan pertanyaan. "Lintang mau melahirkan," ujar Jaiden menjelaskan. "Saya tidak bisa ke kantor, harus menemaninya melahirkan. Oh, satu lagi. Hubungi Kimi, minta dia bantu saya jaga Kila di rumah. Oma masih sakit, dia juga harus temenin Oma di rumah." "Siap, Pak. Saya dan Kimi akan menjaga Kila dan Oma dengan baik, jangan hiraukan apapun," jawab Heru semangat. Jaiden merotasikan mata, padahal dirinya hanya menyuruh Kimi saja yang jaga Kila dan Oma Tiran.
Namun, Heru malah mau ikut-ikutan menjaga. Dasar tukang memanfaatkan kesempatan dalam situasi terjepit sekalipun. Iya, terserah kamu. Tut. Sampai di dalam mobil, Jaiden menyuruh supir mengemudikan mobil dengan kecepatan angin tapi harus aman dan selamat. Selama di dalam mobil, perut Jaiden terasa mulas melihat Lintang yang semakin sering merasakan kontraksi. Sayang, maafkan aku. Jaiden mengecup punggung tangan Lintang, satu tangannya yang lain mengusap perut sang istri. Kenapa minta maaf? Tanya Lintang di antara ringisannya. Karena kamu harus melahirkan anakku untuk kedua kalinya. Timpal Jaiden. Lintang melirik aneh, antara terharu dan ingin-ingin tertawa. Jaiden minta maaf untuk hal yang dia lakukan, tapi jelas hamil adalah kodratnya seorang perempuan. Jadi untuk apa Jaiden meminta maaf? Asal Mas Jaiden bertanggung jawab dan menjadi suami yang baik, aku tidak masalah jika harus kembali merasakan sakit dari melahirkan anaknya Mas Jaiden, bahkan jika harus 5 anak lagi. Kekeh Lintang. Jaiden memeluk Lintang, bibirnya menyunggingkan senyuman. Sampai di rumah sakit, Jaiden melewati beberapa dokter dan perawat padahal mereka sudah menunggu. Namun, di tengah jalan, dokter-dokter mengejarnya dan menginstruksikan agar masuk ke dalam ruangan. Saya boleh ikut masuk, kan? Tanya Jaiden. Boleh, silakan. Timpal dokter. Selama proses Lintang melahirkan, Jaiden lebih banyak terdiam dan pasrah saat Lintang mencengkeram tangan bahkan menjambak rambutnya. Berkali-kali Jaiden mengingatkan diri saat merasa nyawanya hampir melayang saat mendapati Lintang semakin kesakitan. Jelas tak tega melihat Lintang hampir tidak punya waktu untuk bernafas karena rasa sakit terus bermunculan. Hingga akhirnya aba-aba dari dokter mulai, Lintang mengejan dengan sekuat tenaga. Tangisan pertama terdengar, Jaiden sampai jatuh terduduk dengan tatapan kosong ke depan untuk sesaat. Pak Jaiden, silakan diatsani dulu bayinya. Perawat membawa bayi yang baru lahir pada Jaiden. Jaiden memaksakan diri untuk berdiri, menerima bayi kecil ke dalam gendongannya. Setelah mengatsani sang bayi, Jaiden termenung sambil menatap bayi mungil yang ternyata cukup mirip dengan Lintang. Seulas senyum muncul, laki-laki itu mencium pipi, dahi, hidung, bibir sang bayi. Seakan tak puas, Jaiden mengulang hingga beberapa kali barulah mendekatkannya pada Lintang. Kap. Jaiden mengecup dahi Lintang. Maafkan aku, dulu saat hamil Kila tidak ada di sampingmu. Jaiden benar-benar menangis, air matanya mengalir. Aku adalah laki-laki paling jahat, sebab membiarkan kamu hamil dan melahirkan seorang diri. Kamu juga merawat Kila sendirian, mencari uang untuk pengobatannya. Aku merasa rendah jika disandingkan dengan perempuan hebat seperti kamu. Aku malu sama kamu, Lin. Lintang merasakan pelukan Jaiden sangat erat, membuat perempuan itu tersenyum dan balas memeluk. Setelah dipindahkan ke ruang nifas, Lintang lebih merasa nyaman. Perempuan itu tersenyum saat melihat bagaimana tatapan Jaiden begitu berbinar saat menatap bayi mungil dalam gendongannya, bahkan sudah mengajaknya berbicara. Lin, dia laki-laki. Siapa namanya?